Kembali lagi bersama saya di dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Tetap masih bersama pembicara kita yang hebat-hebat. Nah, ini pembincangan akan semakin seru dan semakin panas lagi. Karena tadi kita sudah membicarakan cengbeng yang penuh dengan syarat makna berbakti. Walaupun kita tidak melaksanakannya secara berziarah, tapi kita bisa lakukan di rumah. Nah, ini kan kemarin juga kita belum lama melewati Tuan Yang ya. Nah, terkait Tuan Yang ini, seperti apa sih situasi yang kemarin kita rasakan gitu? Boleh dari siapa? Oke, silakan. Ya, kalau pada saat Tuan Yang di kelenteng Kungmyong Taman Indonesia Indah itu tetap dilaksanakan persembahyangan. Ada beberapa pengurus yang datang dan juga ada beberapa umat, tetapi tidak banyak. Kita tetap melaksanakan persembahyangan besar kepada Tuhan dan kemudian diceritakan makna persembahyangan itu. Dan setelah persembahyangan itu, dia kan masanya dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Nah, pada saat itu, karena begitu besar curahan ya berkah daripada Tuhan, dan juga matahari pas tegak berdiri, itu sampai kita mendirikan telur pada saat itu bisa gitu ya. Dan telur yang berdiri itu bisa sampai berhari-hari gitu. Nah, saat itu juga dari Matakin maupun dari makin-makin yang lain mengadakan virtual untuk mengajak anak-anak sekolah minggu gitu ya. Ayo mari kita mendirikan telur gitu ya. Nah, pada saat itu dari jam 11 sampai jam 1 di antara jam situ pasti telur itu bisa berdiri. Dan pada saat itu misalnya orang yang memetik daun-daunan, akar-akaran untuk obat itu dipastikan lebih berkhasiat. Karena saat itu memang benar-benar curahan keberkahan Tuhan hari itu, pada jam itu, jam 11 sampai jam 1, benar-benar tercurah pada saat itu. Baik, ya, dan biasanya juga kan pas Tuan Yang ini banyak festival ya, baik itu kayak misalkan kita makan bacang, dengan berkumpul kita makan bacang bersama, terus atau perahu ya, yang biasanya di Cisadane itu kan ada festival mendayung perahu ya kan? Itu ada ceritanya ya. Ada ceritanya ya. Nah, mungkin ada sedikit bisa dijelaskan cerita tentang Tuan Yang ini sih, maknanya apa gitu. Tuan Yang itu sebenarnya identik dengan bakti juga. Tetapi Tuan Yang itu identik dengan bakti seorang tokoh pada masa itu yang berbakti kepada negaranya. Chuyuan. Iya, namanya Chuyuan. Dia berbakti kepada negaranya, saking hormatnya dan baktinya, akhirnya ia mencebokkan diri. Tetapi yang menjadi permasalahan tidak sampai dia mencebokkan diri. Masyarakat sekitar ingin menemukan Chuyuan tersebut, makanya ia melemparkan pada saat itu nasi ke laut. Nah, hal itu yang makin lama berlangsung, setiap tahunnya dilemparkan kembali nasi-nasi itu, lama-kelamaan menjadi suatu festival. Festival di mana kita mengingat jasa-jasa Chuyuan untuk tetap berbakti kepada negara kita. Kalau saat ini jelas pemuda itu berbakti kepada negara Indonesia. Ya, berarti memang ketika itu ada sosok sastrawan itu ya, yang memang berperan untuk negaranya dan cinta negaranya. Dia mengasingkan diri dan ada banyak rakyat yang itu karena dia kekecewaannya kepada pemerintahnya yang sudah tidak melakukan kebajikan gitu ya. Jadi membelot sampai negaranya itu jatuh kan ya. Nah, akhirnya dengan perasaan yang sedih dia mengasingkan diri dan kemudian dia bisa terjun ke Sungai Biklo gitu, Bengawan Biklo. Oke. Jadi memang kisah ini juga menjadi kisah inspiratif untuk kita juga ya. Bagaimanapun negara kita, tetap jiwa kita Indonesia yang dimana nasionalisme kita, cinta tanah air kita harus tetap dijaga. Itu hikmah dari pada pembelajaran ini ya. Nah, terus terkait ke depan, pasti kita akan menghadapi situasi yang hampir sama. Dan di bulan September itu kan ada Cingheping ya. Nah, mungkin dari Matakin Provinsi bisa menjelaskan apa sih yang akan dilakukan langkah ke depannya. Nah, untuk ada upacara sembahyang Cingheping itu kan sembahyang untuk arwah umum ya, di mana arwah yang mereka tidak mendapatkan
persembahyangan dari anak cucunya ya, yang atau misalnya yang putus turunan yang tidak bisa menyembayangi arwah-arwah ini. Nah, kewajiban kita umat Konghucu untuk menyembayangi arwah-arwah yang seperti ini. Itu jadi namanya arwah sembayang arwah umum atau Cingheping. Nah, saat itu tentu bisa kita melaksanakannya juga dengan memakai mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi dari beberapa petugas misalnya, ayo siapa mau bawa apa gitu ya, untuk menyiapkan di satu meja persembahan ya, makanan-makanan, kemudian kita sembahyang bersama. Nah, itu semua mengikuti satu protokol kesehatan. Jadi tetap melaksanakan persembahyangan dengan mengikuti protokol kesehatan, pasti semua itu kita bisa terhindarlah dari positif COVID ya. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Baik, kita tahan dulu perbincangannya. Ya. Kita akan rehat sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih masih setia bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu. Kita sedang di penghujung acara, dan terkait tadi Cingheping ini biasanya kan umat Konghucu melakukan sosial. Nah, apa yang akan nanti kita lakukan, umat Konghucu lakukan, karena ini kan masih masa pandemik, bagaimana? Ya, kita tetap bisa swadaya dari umat-umat ya untuk mengumpulkan dana untuk kiranya kita bisa memberikan membeli sembako buat kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selama ini juga dari Matakin sudah melaksanakan banyak hal ya, dari mulai pembagian masker, kemudian membagikan hand sanitizer, membuat warung kerukunan, membagikan 1000 kupon buat warga-warga yang kekurangan. Juga kita sudah membagikan paket-paket sembako untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi hal yang seperti ini tetap kita bisa melakukan terus gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita tahu banyak sekali orang yang putus pekerjaannya ya, kena PHK atau karena memang dia sudah tidak boleh bekerja lagi, perusahaannya tutup gitu. Jadi kita harus lebih ada kepedulian terhadap sesama gitu. Jadi kita dengan umat-umat bisa mengumpulkan dana untuk supaya kita melakukan satu aksi sosial secara bersama gitu. Dan itu juga yang dilakukan pemuda ketika kemarin masa pandemik juga, apa yang dilakukan pemuda? Iya, untuk pemuda agama Konghucu itu sebenarnya pada tahun ini baik pusat dan daerah banyak bakti sosial yang akan kami jalankan. Tetapi ketika terjadi pandemik bersama ini, banyak bakti sosial itu yang kami alihfungsikan. Salah satunya yang kami alihfungsikan adalah pembagian sembako dan masker sama. Kedepannya kami juga akan tetap melaksanakan bakti sosial yang sama. Jadi tentu bakti sosial ini kita tetap akan laksanakan di masa pandemi ini, walaupun nanti kita akan mengurangi jumlah yang akan membagikan segala macam itu secara teknisnya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, terus mungkin kita bisa dengar pesan yang ingin disampaikan kepada umat Konghucu terkait nanti persembahyangan besar yang akan dilaksanakan, bisa dimulai dari ya. Jadi gini, di dalam menghadapi masa pandemi seperti ini kita tidak usah merasa panik atau khawatir gitu ya. Kita tetap mengadakan persembahyangan walaupun di rumah, itu tidak mengurangi rasa bakti kita, tidak mengurangi substansi daripada nilai-nilai agama itu sendiri gitu ya. Jadi kita tetap bisa melaksanakan walaupun itu di rumah. Nah, nanti untuk yang persembahyangan besar yang memang harus dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, itu ada beberapa pengurus yang nanti akan hadir untuk melaksanakan itu. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan, dan kita nggak usah memaksakan diri. Kalau misalnya, wah saya lagi kurang enak badan, saya pengurus, saya harus pergi, jangan. Itu malah membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Jadi kita harus bisa menaksir diri kita sendiri gitu ya, kekuatan kita sampai mana gitu ya. Jangan sampai dengan keadaan begini kita jadi menularkan yang lain. Karena ada dalam satu ayat
Nabi Kungce, di mana kalau kita itu harus selalu menjaga kesehatan, ya, karena tubuh, rambut, dan semua dari kita ini, semua itu berasal dari ayah bunda. Dan apa yang menjadi warisan dari ayah bunda itu harus kita jaga dengan benar. Kalau kita sampai sakit, berarti kita sudah tidak berbakti. Ya, mungkin kalau dari pemuda sedikit ada pesan yang ingin disampaikan. Iya, kepada teman-teman rekan pemuda dan pemudi Konghucu se-Indonesia, tetap semangat. Saya yakin teman-teman berjiwa yang sangat aktif, ingin berkegiatan di luar bersama kami, bersama teman-teman yang lain. Tetapi mohon tetap jaga jarak, gunakanlah masker, ikutin protokol kesehatan yang berlaku, tetap berbakti sosial kepada sesama, dan untuk peribadahan, tetap lakukan kebajikan dan tetap ikutin kebijakan-kebijakan yang berlaku, yaitu tetap menggunakan virtual Zoom meeting selama berkebaktian. Baik, ya tidak terasa 30 menit sudah kita lalui. Kita harus akhiri acara Mimbar Agama Konghucu ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Aldi Destian pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan acara Mimbar Agama Konghucu. Jangan lupa saksikan Mimbar Agama Konghucu episode lainnya. Saya akhiri, salam kebajikan. Wei Tetungkian. Senyo ita.